Alhamdulillah, thumma alhamdulillah la nikmat wal islam wal iman wa qafa biha min nikmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkina amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati para habaib badriyatun nabi bila khusus saudara ulun Habib Usman Al-Kaf dengan anaknya, dan para guru-guru dan para hadirin wa hadirat, khusus Syahibul Bait Saidi, khusus Syahibul Bait Saidi dan keluarganya semua. Mudah-mudahan jadikan satu sebab kita kumpul kini, jadikan sebab kita dicintai oleh Rasulullah, kumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dikabulkan hajat kita di dunia wal akhirah, amin. Hadirin wa hadirin rahimakumullah, para hadirin dirahmati Allah Ta'ala, dan para hadirin bil khusus enggak untuk sahibul rombongan Maulidul Habsyi. Rombongan Maulidul Habsyi sebagaimana Al-Habib Ali Habsyi Syekhul Maulid Sidin waktu umur 68 tahun diisyaratkan dari Nabi Muhammad SAW, terkaranglah kitab Simtul Duror, yaitu Maulidul Habsyi yang terkenal. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa merasakan kenikmatannya Maulid Habsyi. Yang pertama yang membawa kemari adalah Al-Habib Zain Al-Habsyi, yang siarkan, dilanjutkan siar ini oleh Abah Guru Sekumpul. Dia sudah mengamalkan min awal memang dari Guru Bangil, tapi mulai masyhur Abah Guru Sekumpul mensiarkan di sini Maulidul Habsyi. Alhamdulillah sampai segala penjuru mereka semua mengamalkan Maulidul Habsyi. Al-Habib Ali Habsyi mengarang kitab Simtul Duran ini bukan karena nafsu sidin, bukan karena kehendak sidin. Ini adalah bisyarah dari Nabi Muhammad SAW, menandakan sidin ini pucuk-pucuk cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai tidak setiap harinya sidin ini ada di depan makam Nabi Muhammad SAW, bukan di depannya, di dalam makam Nabi Muhammad SAW. Secara akal tidak mungkin, karena itu ada pintu gerbangnya yang terkunci rapat, tidak mungkin. Tapi karena kehendak Allah menyatukan cintanya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, maka diizinkan, diridhoikan, ditemukan dengan Nabi Muhammad di tempat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kelebihan dari Maulid Habsyi banyak sekali. Siapa orang membaca Maulidul Habsyi dengan khusyuk dan khudur, insyaallah akan merasakan Nabi Muhammad SAW hadir. Siapa orang mengamalkan dengan khusyuk dan khudur Maulidul Habsyi, insyaallah hajatnya di dunia wal akhirah akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Siapa orang mengamalkan Maulidul Habsyi khusyuk dan khudur, meskipun tidak membaca, mendengarkan dan khusyuk dan menyaksikan cinta kepada Habib Habsyi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan ittiba melalui Habib Ali Habsyi, insyaallah akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hadirin wa hadirin rahimakumullah, para hadirin, kita tiada lagi dikumpulkan di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya rencana, manusia punya rencana, Allah punya kehendak. Jujur, kita diundang oleh Syahibul Bait untuk hadir majelis ini. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin, saudara. Kalau Allah menghendaki, tidak mungkin. Kita dimudahkan. Coba kita lihat kejadian berapa hari yang kemarin di Jakarta. Ada rombongan yang hadir untuk hadir Maulid, dikatakan ini ada kebiar untuk istighosah, untuk hadir di satu stadion yang mengundang bubuan pemerintah. Karena sini ada memang rencana presiden hadir di situ, tapi nggak dikatakan ini kebubuhan istighosah akan hadir. Mereka diarahkan ke tempat itu semuanya. Mereka punya kehendak untuk hadir majelis istighosah, tapi diarahkan oleh pemerintah masuk ke situ. Setelah masuk dikunci pintu, nggak ada kawat untuk keluar. Tapi karena sidin tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk hadir itu, dan sidin punya hendak untuk majelis dzikir istighosah, satu waktu presiden hadir di situ, pintu terbuka, mereka keluar seberata. Padahal maaf, mereka mendapatkan duit, mendapatkan harta. Tapi Allah nggak menghendaki, nggak bisa. Pian hadir di sini tanpa dikasih duit, pian
tanpa dikasih apapun, karena dikasih rahmatan. Karena rahmatan bil wasilah, melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Aku ciptakan engkau ya Muhammad, nggak ada lagi, rahmatan lil alamin. Karena kita dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW, kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW melalui yang sekarang ini kita ada satu hajatan saudara kita, yaitu saudara kita yang sudah meninggal, Muhammad Ridwan Shah bin Abdillah. Melalui sidin, wasilah sidin inilah, dari karomah sidin inilah kita bisa kumpul di tempat yang berkat rahmat ini, saudara. Lihat, yang sudah meninggal bisa mengarahkan kita, yang sudah meninggal bisa mengundang kita. Bujur sidin nggak langsung mengiyuh, melalui saudaranya sidin, Saidi. Nah, melalui saudaranya Saidi, sidin ini digerakkan oleh Sayyidul Arwah, digerakkan hatinya, digerakkan untuk menjadikan kumpulan, yang menjadikan kumpulan ini menjadikan satu rahmatan lil alamin. Inilah musababnya saudara. Nggak bisa. Jadi hal ini nggak bisa kita pikir dengan cara akalia. Ini harus kita pikir dengan rahmatan lil alamin, dengan iman kita ini saudara. Inilah kalau kita tanda-tanda kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi cinta dengan kita, otomatis sudah Allah akan cinta dengan kita ya saudara. Kalau Allah dengan cinta dengan kita, otomatis kita akan dijauhkan segala macam bala, dijauhkan satu musibah, dijauhkan hal-hal yang tidak kita senangi. Dan otomatis kita ditemukan yang kita harapkan, yang kita sukai, yang kita cintai saudara. Inilah. Boleh jadi kita nanti dengan tidak hadir di sini, nggak dihadirkan di tengah jalan, maaf, naudzubillah, terjadi satu kecelakaan. Tapi kita dihadirkan sini, alhamdulillah. Tadinya kita hendak jalan kemana-mana, nggak jadi kita hadir di tempat ini, selamat, tidak jadi musibah. Boleh jadi di situ. Dan boleh jadi tadi Allah Ta'ala nggak akan memberikan rezeki pada kita, tapi hati kita digerakkan oleh rahmatan lil alamin Nabi Muhammad SAW. Kita hadir majelis ini, insya Allah dengan majelis ini kita akan dapatkan rezeki. Wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkala 'ala Allah